Kita itu adalah invest 100%. Hingga bisa tahu apa sih yang selama ini yang ingin melakukan selama 3 bulan ini dihadapi. Bima Arya Wibisana, Ketua Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, buka suara untuk menjawab banyak pertanyaan publik yang berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Seperti apakah penjelasannya? Kita langsung simak segera di 30 menit antara bersama saya Ardi Irawan. Selamat siang, terima kasih sekali Pak Bima Arya Wibisana sudah berkenan untuk datang langsung ke kantor berita Antara. Di sini sedang ada di program 30 menit. Ini lagi banyak sekali tentu Bapak merasakan mungkin jadi kejaran media mungkin gitu ya Pak. Ini momen yang luar biasa, silahkan jelaskan segamblang-gamblangnya apa yang di luaran sana keliru begitu. Silahkan Bapak klarifikasi. Terima kasih sekali lagi sudah datang. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat-sehat. Jika Bapak ingin berkenan melepaskan masker, kami persilakan karena kita juga sudah prokes ya Pak ya? Baik, saya nggak perlu basa-basi lagi, langsung saja, tapi ingin ke hal yang dasar dulu begitu. Mohon ditegaskan kembali, apa sebenarnya itu tes wawasan kebangsaan atau TWK dan goals dari tes ini apa Pak? sebetulnya kalau untuk anak-anak CPNS kata tes wawasan kebangsaan itu sudah mereka pahami, familiar untuk mereka karena dalam setiap tes CPNS pasti ada tes TWK-nya. Tapi ketika digunakan untuk teman-teman di KPK, nah ini menjadi viral yang Ramai luar biasa. Jadi apa sih tes wawasan kebangsaan itu? Nah, sebetulnya kalau kita lihat undang-undang aparatur sipil negara, untuk menjadi aparatur sipil negara itu harus lulus seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Nah, di dalam PP-nya dijelaskan apa yang dimaksud dengan seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar itu adalah untuk melihat karakteristik pribadinya, inteligensia umumnya, dan wawasan kebangsaan. Nah, jadi ini yang kemudian kita gunakan kata itu karena memang kata itu sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian muncul di Perkom, peraturan Komisi KPK. Peraturan Ini Komisi kan KPK. ributnya, saya kasihan juga sama Ketua KPK ya, dia dituduh menyeludupkan pasal TWK lah, tidak begitu sebetulnya. Ini kan ketika ada mandat PP untuk pengalihan status ASN, KPK kemudian membuat tim. Timnya lintas instansi. Ada Kemenpan, BKN, Kumham, LAN, dan KPK sendiri. Itu membahas ini pengalihan ini bagaimana, gitu ya, pengalihan ini bagaimana. Nah, banyak yang dibahas, bukan cuma wawasan kebangsaan, jadi peta jabatannya, kemudian statusnya nanti sebagai ASN-nya itu PNS atau P3K, gitu, dan lain-lain. Nah, kemudian apa alat ukurnya? Nah, ada yang menyampaikan ini perlu assessment. Kalau assessment itu assessment seperti apa? Nah, BKN kemudian menyampaikan aturan tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kalau karakteristik pribadi, apakah masih tepat diterapkan untuk jabat-jabat yang sudah senior? Ini kan ada deputi, ada kepala biro, ada sampai bahkan semua. Lintas jabatan. Rasa-rasanya tidak perlu, gitu ya. Kita kan tahu mereka punya integritas yang baik, gitu ya. Kalau inteligensia umum, apakah juga perlu atau tepat diterapkan? Enggak juga, karena kan mereka orang-orang yang berinteligensia, bekerja di KPK tanpa inteligensia yang memadai itu mustahil, gitu ya. Bagaimana dengan kompetensi bidangnya? Nah, mereka selama ini sudah mahir, sudah canggih dalam melakukan pemberantasan korupsi. Jadi itu tidak juga dilakukan. Nah, tinggal satu nih, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Ini tesnya sudah pernah belum? Nah, itu saja, gitu kan.
Loh, kenapa itu? Karena ini sesuai dengan PP di KPK-nya. PP-nya di KPK itu adalah setia kepada apa? Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga dia berintegritas, patuh pada aturan dan lain-lain. Nah, jadi sama klop, klop antara PP-nya dengan Undang-Undang ASN dan PP manajemen ASN-nya. Jadi hanya itulah yang. Nah, ini kemudian ditawarkan. Tadinya KPK menolak, nggak mau teman-teman dari KPK ini, tim perumus itu. Tapi setelah perdebatan akhirnya okelah disetujui. Nah, itu disetujui oleh teman-teman KPK. Rancangan inilah yang dibawa untuk harmonisasi di Kumham. Dan kemudian dalam harmonisasi disepakati bahwa pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan dilakukan oleh KPK bekerja sama dengan BKN. Kenapa kok kenapa kok BKN ada di sana? Karena BKN ini adalah yang punya kewenangan dalam seleksi ASN. Satu-satunya institusi. Jadi diajarlah kami sana. Nah, itu kenapa ada tes wawasan kebangsaan? Apa goalsnya? Nah, sebetulnya kalau tes wawasan kebangsaan untuk CPNS itu kita ingin melihat pemahaman mereka. Karena ini kan entry level, di bawah, paling bawah. Jadi kalau wawasan kebangsaan pemahaman mereka sudah memadai, ya oke lah gitu ya. Oke. Ada yang tidak lulus di situ. Setiap tahun 3 jutaan orang, 3 jutaan anak nggak lulus nih. Tidak lulus di TWK ini. Di tes SKD SKB itu. Tes SKD SKB ini, oke. Termasuk TWK-nya kan, jadi banyak sekali. Mungkin setiap tahun tuh ada 3,5-4 juta anak yang mendaftar menjadi CPNS. Yang diterima mungkin 100.000, 150.000. Jadi yang tidak lulus kan banyak sekali. Ya. Dan mereka oke-oke saja gitu. Nah, ini itu pemahaman. Tapi apakah kemudian pemahaman ini yang ingin kita cari untuk pejabat senior? Kayaknya mereka sudah sangat paham gitu ya. Lalu apa kemudian? Bagaimana kalau tentang keyakinan mereka, values-nya, tentang penghayatan mereka, tentang keterlibatan mereka. Nah, itu yang ingin kita cari. Jadi bukan hanya pemahaman, tapi adalah keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses bernegara ini, gitu ya. Nah, kita cari instrumennya. Tadinya karena BKN tidak menggunakan instrumen yang sama, kita cari mana yang pernah melakukan itu. BNPT sedang mengembangkan nih tes wawasan kebangsaan, jadi belum bisa dipakai. Kemudian kita tanya teman-teman dari Fakultas Psikologi, ada nggak? Kita tanya UI, kita pernah mengembangkan kok dengan TNI AD. Oke, kita kejar ke sana. Ada tesnya namanya IMB 68. Apa itu IMB 68? Indeks Moderasi Bernegara 68. Boleh nggak dipakai? Boleh, tapi harus pakai surat. Oke lah, kita kemudian bersurat ke TNI AD untuk meminjam itu. Kita undang rapat mereka. Jadi karena dibutuhkan asesor yang banyak. Jadi kita undang tidak hanya Dinas Psikologi Angkatan Darat, tapi juga Intel Angkatan Darat, BAIS, BNPT, BIN, dan BKN sendiri. Kenapa? Karena kita butuh asesor dalam jumlah yang besar. Ini ada 1.354 orang yang harus dites. Ya. Jadi, nah, itulah kenapa kita menggunakan pendekatan ini. Tapi apakah hanya itu? Nah, kalau IMB, kita ingin meningkatkan validitasnya. Jadi tidak hanya IMB 68 saja, tapi juga kita tambah profiling. Profiling. Siapa yang melakukan profiling? BNPT. Nah, BNPT juga kewalahan nih Pak, 1.350 lebih orang nih. Bagaimana kita dibantu BIN kemudian mereka melakukan proses itu. Kemudian ada wawancara, karena dua data ini mungkin saja berbeda. Ya. Jadi kita ingin meyakinkan dengan proses wawancara itu. Nah, wawancara itu butuh asesor banyak. Jadi saya berkirim surat ke beberapa lembaga untuk
mendukung atau meminjam asesor ini. Dan saya minta asesor yang terbaik. Dan mereka profesional betul gitu ya. Dari Pusentel, dari BAIS, dari BNPT, bergabunglah mereka. Ada 48 asesor yang kita gunakan. 10 diantaranya wanita. Jadi kita ingin melihat apakah 1.354 orang ini memiliki keyakinan dan pemahaman atau keterlibatan yang memadai untuk menjadi seorang ASN. Nah, ini perlu diingat, ini adalah tes untuk menjadi ASN. Tes untuk menjadi ASN, bukan untuk tujuan lain. Jadi, kalau menjadi ASN kan tentu ASN ini memiliki banyak aturan, ya. Memiliki banyak aturan. Dia harus taat dan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seluruh aturan perundang-undangannya, taat, loyal dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan yang sah dan lain sebagainya. Oke.